kali ini aku akan membahas tentang cara penyusunan silabus. Untuk informasi lebih lanjut, simak video berikut ini ya. Cara membuat alur tujuan pembelajaran. Proses membuat alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran. Memahami CP. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan juga akumulasi pengalaman kerja. Istilah capaian pembelajaran beberapa kali digunakan bergantian dengan kompetensi, meskipun memiliki pengertian yang berbeda dari segi ruang lingkup pendekatannya. CP disusun berdasarkan fase. Satu fase sama dengan 1-3 tahun. Fase merupakan kompetensi, sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Sebagai contoh, CP pada fase B berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Saat merancang pembelajaran, pendidik kelas 7 hingga kelas 9 perlu duduk bersama untuk menentukan rencana batasan kompetensi di setiap jenjang. Dengan begitu, kompetensi pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan. Merumuskan tujuan pembelajaran. Ada 3 alternatif cara merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua, dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Yang ketiga, lintas elemen capaian pembelajaran. Prinsip tujuan pembelajaran atau TP. Yang pertama ada kompetensi. Kemampuan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Yang kedua, ruang lingkup materi. Konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada satu unit pembelajaran. Setelah mempelajari tentang prinsip tujuan pembelajaran, sekarang mari kita coba mempraktikannya pada salah satu mata pelajaran Bahasa Indonesia di fase B. Pada video ini kita akan mempraktikkan cara merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara alternatif 2, yaitu menganalisis kompetensi dan ruang lingkup pada materi capaian pembelajaran. 1. Mengidentifikasi kata kunci pada capaian pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dan ruang lingkup materi pada capaian pembelajaran. Jenjang SD mata pelajaran Bahasa Indonesia fase B berdasarkan elemen. Elemen menyimak capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami ide pokok, suatu pesan lisan, informasi media audio, teks, dan instruksi lisan yang dibacakan dengan tujuan berkomunikasi. Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan dari media audio. Mengelompokkan hasil identifikasi. Kalimat capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami ide pokok gagasan suatu pesan lisan, informasi dari media audio atau teks, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan komunikasi. Peserta didik mampu memahami dan memaknai teks narasi yang dibacakan dari media ataupun dari audio. Yang kompetensinya ada memahami ide pokok, memahami informasi, memahami dan memaknai. Ruang lingkup materinya ada pesan lisan, media audio, teks aural, instruksi lisan, dan teks narasi. Selanjutnya merumuskan tujuan pembelajaran. Kalimat capaian pembelajarannya memahami ide pokok gagasan suatu pesan lisan, kompetensinya memahami ide pokok, ruang lingkup materinya pesan lisan. Berikut ini mencakup elemen menyimak.
Sampailah kita pada langkah ketiga, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran. Penyusunan ATP dilakukan setelah seluruh CP yang telah diturunkan menjadi TP. Langkah pertama dalam menyusun ATP yaitu perlunya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Ini perlu dilakukan agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Untuk menyusun ATP mata pelajaran Bahasa Indonesia fase B, maka guru kelas 1, kelas 2 perlu duduk untuk saling diskusi dan berkolaborasi. Langkah kedua adalah menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtut, dari kompetensi di tingkat fondasi ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dimulai dari teks yang singkat dan sederhana hingga sampai pada teks yang lebih panjang dan kompleks. Bisa juga dihubungkan dengan tujuan pembelajaran, yakni mulai dari materi yang lebih mudah dipahami sampai materi bacaan yang lebih abstrak dan membutuhkan pemahaman lanjutan. Metode perancangan scaffolding. Metode ini merupakan metode pengurutan yang bertujuan untuk meningkatkan standar performa, sekaligus mengurangi bimbingan atau intervensi secara bertahap. Hal yang juga perlu dipertimbangkan adalah tingkatan kelas. Karena satu fase bisa terdiri dari 1-3 tahun, maka pendidik perlu mempertimbangkan mana konsep yang sebaiknya diajarkan di kelas 1 ataupun di kelas 2. Kita bisa menggunakan cara pengurutan dari yang lebih mudah hingga yang lebih sulit. Terima kasih.